Selamat siang, terima kasih sudah hadir mengikuti proses wawancara hari ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi interview? Siang, saya sudah siap. Baik, untuk sebelum memulai, bisa ceritakan sedikit tentang kita. Saya Vidya Dewa dari Batubara, lulusan S1 Informatika Universitas Bengkulu yang berfokus pada web development. Saya memiliki pengalaman mengembangkan berbagai proyek seperti Smart Health dan sistem email internal menggunakan PHP dan MySQL. Saya senang mempelajari teknologi baru dan terbiasa bekerja dalam tim dalam organisasi seperti Himatif dan Epcom. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya sebagai web developer dan berkontribusi di perusahaan ini. Baik, dari beberapa proyek yang sudah kamu buat, proyek mana yang menurut kamu paling menantang? Dari proyek yang saya buat, Smart Health salah satunya karena melibatkan desain database, autentikasi pengguna, dan manajemen data pasien. Saya belajar mengimplementasikan fungsi CRUD secara aman dan responsif. Contohnya itu membantu saya berkembang dalam praktik web development yang lebih nyata. Jadi sekarang kita masuk ke teknis. Teknologi apa yang kamu kuasai untuk pengembangan website? Untuk front-end, saya menguasai HTML, CSS, JavaScript, dan menggunakan Bootstrap. Untuk back-end, saya familiar dengan PHP dan MySQL sebagai database. Saya juga memperdalam framework seperti Laravel dan React. Nah, untuk kalau berbicara fokus, kamu lebih tertarik ke front-end atau ke back-end? Saya menikmati keduanya, tapi saat ini saya lebih mendalami ke back-end karena tertarik pada logika pemrograman dan database. Namun saya juga ingin terus meningkatkan kemampuan front-end saya agar bisa menjadi full stack developer. Saya lihat di CV kamu itu aktif dalam berorganisasi. Nah, menurut kamu pengalaman itu berpengaruh apa dalam dunia kerja IT? Organisasi melatih saya komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan software yang kolaboratif. Sebagai sekretaris di Departemen PSDM, saya juga terbiasa mendokumentasikan pekerjaan secara rapi. Baik, untuk berbicara dalam rencana jangka pendek, apa yang ingin kamu capai dalam 2-3 tahun ke depan? Saya ingin menjadi web developer yang makin kompeten dengan menguasai framework seperti Laravel dan mungkin React. Saya ingin berkontribusi dalam proyek besar perusahaan serta memiliki portofolio yang lebih mantap. Nah, dalam pekerjaan di bidang IT itu kan seringkali ada hal baru yang kita belum tahu. Apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi situasi seperti itu? Saya akan mencari referensi dari dokumentasi resmi, komunitas developer, atau berdiskusi dengan tim yang ada. Saya cepat belajar dan selalu memastikan menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat. Nah, menurut kamu, apa alasan yang membuat kami harus memilih kamu? Saya memiliki fundamental web development yang baik, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Saya siap berkembang bersama perusahaan dan memberikan kontribusi yang baik melalui pekerjaan yang saya lakukan. Untuk banyak tugas sekaligus, itu bagaimana kamu dalam mengatur waktu? Saya akan membuat prioritas berdasarkan deadline dan tingkat urgensinya, lalu membagi jadwal pengerjaan menggunakan task list. Dengan pola itu, saya bisa mengerjakan semua tanggung jawab saya secara seimbang dan tepat waktu. Baik, untuk terakhir dari saya, framework apa yang paling kamu kuasai dan bisa jelaskan apa alasannya? Saat ini framework yang saya kuasai yaitu Laravel karena menyediakan struktur yang rapi, keamanan yang baik, serta didukung banyak fitur yang mempermudah pengembangan web. Oke, baik, terima kasih ya atas jawaban kamu Lydia. Wawancara ini hari ini sudah selesai. Untuk hasilnya akan kami sampaikan melalui email atau kontak yang kamu berikan. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita akhiri sesi ini? Cukup. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, selamat siang. Terima kasih sudah hadir mengikuti proses wawancara hari ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, apakah kamu sudah siap untuk mulai sesi interview? Sudah siap. Baik, kita mulai wawancaranya. Bisakah kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Zara Faranisa, lulusan S1 Informatika Universitas Bengkulu. Saya memiliki ketertarikan besar kepada UI/UX design dan pengembangan website. Saya sudah mengerjakan berbagai proyek desain antarmuka menggunakan Figma serta beberapa proyek front-end yang menggunakan HTML, CSS, dan React. Selama kuliah, saya juga pernah menjadi asisten dosen dan mengajar software desain seperti Adobe XD dan Photoshop. Nah, pengalaman tersebut membuat saya terbiasa memahami kebutuhan pengguna dan merancang desain yang efektif.
Saat ini saya ingin fokus berkarir sebagai UI UX designer secara profesional. Baik, sekarang coba ceritakan pengalaman kamu dalam UI UX, terutama proyek yang paling kamu banggakan. Proyek yang paling saya banggakan adalah desain prototipe sistem informasi berjalan sepatu, yang dimana proyek itu saya membuat user flow, wireframe, hingga prototipe fiability menggunakan Figma, yang saya memastikan alurnya mudah dipahami dan tampilan visualnya konsisten. Nah, selain itu, pengalaman saya membangun beberapa website front-end juga membantu saya memahami bagaimana desain diterapkan secara teknis, sehingga desain saya lebih realistis dan developer friendly. Selanjutnya, tools apa saja yang kamu kuasai untuk desain? Untuk sebagai UI UX, saya menggunakan Figma untuk wireframe, prototype, dan desain sistem. Saya juga menguasai Adobe Photoshop, Illustrator, dan XD. Nah, untuk bagian front-end, saya familiar dengan React.js, Tailwind CSS, HTML, dan CSS. Kalau misalnya di kedepannya kamu mendapatkan feedback dari desain kamu kepada nanti, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengevaluasi feedback tersebut dengan memahami konteksnya, apakah masalahnya ada pada visual, alur, atau interaksi. Nah, setelah itu saya akan melakukan perbaikan berdasarkan data, hasil testing, atau masukan pengguna. Biasanya saya membuat beberapa alternatif desain dan mendiskusikannya dengan tim lalu memperbaikinya secara iteratif. Menurut saya, feedback itu bagian paling penting dalam proses desain. Bagaimana cara kamu melakukan riset pengguna? Saya memulai dengan menentukan tujuan riset terlebih dahulu, yang misalnya memahami kebutuhan user atau mengidentifikasi masalah utama. Lalu saya menggunakan metode seperti interview, survei, dan analisis kompetitor. Hasil riset tersebut saya akan rangkum dalam insight, persona, atau user journey. Semua insight tersebut saya gunakan sebagai dasar dalam membuat solusi desain. Posisi yang kamu lamar ini sering bekerja sama dengan tim developer. Bagaimana cara kamu nantinya berkolaborasi? Saya akan memastikan desain saya rapi dan mudah dipahami, seperti penggunaan komponen, auto layout, dan dokumentasi desain sistem. Lalu saya akan berdiskusi secara rutin dengan developer agar implementasi sesuai dengan desain. Nah, jika ada kendala teknis, saya fleksibel menyesuaikan desain selama tidak mengganggu pengalaman pengguna. Sekarang menurut kamu, apa kelebihan kamu dibandingkan kandidat UI UX yang lainnya? Saya punya kombinasi antara kemampuan desain dan pengetahuan front-end. Jadi saya bisa membuat desain yang tidak hanya estetik, tapi juga mudah diimplementasikan. Saya juga detail-oriented yang terbiasa membuat prototipe lengkap dan cepat belajar dalam hal baru. Selain itu, saya punya pengalaman mengajar software desain sehingga pemahaman saya tentang tools cukup kuat. Tadi kan kelebihan, sekarang menurut kamu kekurangan kamu apa? Karena saya orang yang sangat detail atau oriented sehingga terkadang terlalu fokus pada elemen kecil. Tapi saya sudah belajar mengatur prioritas agar tetap efisien dan tidak mengganggu deadline. Kenapa kamu ingin bekerja sebagai UI UX designer? Karena saya suka membuat solusi yang bermanfaat dan nyaman digunakan untuk pengguna. UI UX itu kan menggabungkan kreativitas, analisis, dan problem solving. Semua hal yang saya nikmati. Saya ingin berkontribusi dalam membuat pengalaman pengguna yang lebih baik dan terus berkembang dalam bidangnya. Baik, sudah cukup untuk pertanyaan hari ini. Dari kamu, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup.